Salam, salam sehat buat kita semua ya. Tentunya kita semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan kita ya. Oke, nah materi kita hari ini kita akan membahas lanjutan materi kita yang hari-hari sebelumnya ya. Oke, kita akan membahas materi kita itu tentang hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas curing. Nah, materi ini kita di sini akan mencari bagaimana cara menghitung panjang busur dan juga bagaimana cara mencari luas curing dengan menggunakan sistem perbandingan. Nah, jadi ini perbandingannya bentuknya seperti ini, perbandingan panjang busur dan luas curing ya. Oke, mari kita lihat bagaimana langkah-langkahnya. Nah, di sini perbandingannya akan kita bahas pada lingkaran ini ada dua bentuk ya. Dan bentuknya ini kamu harus perhatikan dari bentuk gambarnya yang perlu kamu lihat dulu ya. Nah, kalau bentuk yang pertama ini dia. Nah, nanti dari gambar ini kita bisa melihat perbedaan bentuk perbandingannya ya. Oke, nah yang bagian pertama, pada lingkaran berlaku hubungan perbandingan berikut ini. Nah, jadi bentuk gambarnya seperti ini ya. Kamu harus ingat, perhatikan gambarnya. Bentuk gambarnya harus seperti ini. Jadi harus nampak di sini ada dua bentuk sudut pusatnya ya. Ini sudut pusatnya nih. Nah, bentuknya seperti inilah bentuk gambarnya. Ada nampak di sini sudut pusatnya dua. Oke. Nah, jadi di sini materi yang mau dibahas ini. Jadi kalau bentuk gambarnya seperti ini, jadi inilah dia bentuk perbandingannya. Perbandingan sudut pusat. Nah, berarti ini perbandingan sudut pusat yang ini dengan yang ini. Sudut pusat X dengan Y. Katanya perbandingan sudut pusat X dengan Y itu katanya sama dengan perbandingan panjang busur. Sama perbandingan panjang busurnya. Panjang busur AB dengan panjang busur CD ya. Jadi perbandingan sudut pusat ini sama nanti dengan perbandingan panjang busur AB dengan panjang busur CD. Begitu juga katanya sama juga nanti perbandingannya dengan luas curing. Luas juring OAB dengan luas juring OCD. Jadi ketiga perbandingan ini nilainya sama. Perbandingan sudut pusat sama dengan perbandingan panjang busur dan perbandingan luas juring. Jadi misalnya perbandingan ini misalnya nilainya perbandingannya 1/2, ini juga nanti pasti akan 1/2, ini nanti juga akan 1/2. Makanya di sini lambangnya sama. Jadi dia bentuk perbandingannya nanti nilainya sama. Jadi inilah bentuk yang pertama. Pada lingkaran berlaku hubungan perbandingan berikut. Nah, perbandingan yang pertama ini. Perbandingan sudut pusat sama dengan perbandingan panjang busur dan perbandingan luas juring. Oke, itu yang pertama ya. Oke, dan ingat bentuk gambarnya harus seperti ini ya. Oke, jadi pada gambar di samping berlaku hubungan berikut. Nah, ini kita simpulkan seperti ini ya. Ini sudut pusat berbanding sudut pusat sama dengan panjang busur AB dengan panjang busur CD. Ini tadi ya. Panjang busur AB dengan panjang busur CD. Ini panjang busur CD. Ya, ini kan busur nih. Nah, itu perbandingannya sama. Baru sama dengan luas juring AB. Nah, ini luas juring AB dengan luas juring, ini luas juring ya, dengan luas juring CD. Ini luas juring ini ya, luas juring AB atau OAB sama itu, atau juga luas juring OCD sama ya, ini luas juring. Oke, jadi bentuk perbandingannya seperti itu. Oke, itu bentuk perbandingannya. Nah, sekarang coba dilihat contohnya. Pada gambar di samping, ini dia gambarnya. Nah, ini dia bentuknya ya, mirip dengan yang tadi kan. Bentuk gambar yang sebelumnya ini. Pada gambar di samping, jika panjang busur AB itu 15. Panjang busur AB ini 15. Ini yang ini ya. Ini 15, ini panjang ini 15, ini 15.
Hitunglah panjang busur CD. Hitunglah panjang busur CD. Nah, jika sudut pusatnya ini diketahui 50, berarti sudut pusat AOB itu 50 dan sudut pusat COD itu dia 60. Nah, pertanyaannya, hitunglah panjang busur CD. Nah, panjang busur CD ini berapa? Jika ini 15, yang ini berapa katanya? Nah, bentuk gambarnya kita lihat sudah serupa dengan bentuk ini. Nah, kan sama dia kan. Jadi kita cukup perbandingannya kan ada 3 bentuk nih. Ini perbandingan sudut pusat dengan sudut pusat. Ini busur dengan busur. Ini luas juring dengan luas juring. Ini luas juring ini ya. Oke, nah jadi kita ambil perbandingannya 2 perbandingan saja. Jadi mana soal yang diketahui saja. Nah, kalau kita lihat tadi ini soal yang diketahui kan. Di sini sudut pusat dengan panjang busur. Nah, kita pakai perbandingannya sudut pusat dengan panjang busur. Nah, besar sudut pusat AOB ini ya berbanding besar sudut COD. Nah, jadi kita pakai yang ini. Nah, ini dia. Oke, sudut pusat dengan panjang busur ya. Berarti dengan yang ini. Jadi ini gak usah kita pakai karena luas juring nggak ada diketahui di situ. Ya, jadi kita pakainya yang sudut pusat dengan panjang busur ya. Oke, nah ini dia sudut pusat perbanding sudut pusat COD. Ini dia yang ini. Baru kawannya adalah panjang busur AB dengan panjang busur CD. Jadi di sini harus sama, jangan terbalik-terbalik ya. Misalkan di sini sudut pusatnya AOB, berarti busurnya busur AB ya. Jangan nanti busur CD. Nah, itu nanti jadi salah. Harus sesuai dengan sudut pusatnya. Nah, ini sudut pusatnya kan COD, berarti sini CD ya, busur CD. Nah, kita masukkan nilainya sudut pusat 50 dengan per 60, ini dia ya, ini per 60. Oke, sama dengan sudut pusatnya itu 15. Sudut pusatnya panjang busur AB itu 15, ditanya panjang busur CD-nya berapa. Nah, ini berapa? Ini dia. Nah, setelah sudah bentuk begini, tinggal kita kali silang saja. Ya. Ini kemari, ini kemari. Nah, hasilnya ini dia. Ya. 50 dikali busur CD sama dengan 60 dikali 15, berarti 50 dikali busur CD sama dengan 900. Nah, 900 dibagi 50. Jadi busur CD sama dengan busur CD berarti 900 dibagi 50 sama dengan 18. Jadi panjang busur CD itu 18. Jadi panjang busur yang ini 18 ya. 18 panjang busur yang ini tadi 15. Oke ya, jadi bisa dipahami ya, gampang ya, mudah ya. Ini 18 tadi ya. Oke. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Oke, contoh 2. Pada gambar di samping, panjang busur PQ. Nah, PQ yang ini ya. Panjang busur PQ itu 12 cm. Baru panjang busur QR-nya, ini dia. Ini 30 ya. Panjang busur QR-nya 30. Oke. Dan luas juring OPQ, luas juring OPQ. OPQ. Nah, berarti yang ini ya. Ini juringnya. Nah, ini juringnya. Itu katanya luas juringnya 45 cm pangkat 2 ya. Lalu pertanyaan, hitunglah luas juring OQR, berarti ini dia. Nah, jika luas juring sudah diketahui yang ini, katanya yang ini berapa katanya ya. Oke. Nah, kita lihat di sini pertanyaannya yang diketahui adalah panjang busur dengan luas juring. Nah, jadi panjang busur dengan luas juring lah kita pakai bentuk perbandingannya. Jadi yang ini kita pakai. Nah, panjang busur
Bukan yang ini. Sebentar ya. Nah, panjang busur ini dengan luas juring. Jadi sudut pusat nggak usah kita pakai. Karena yang diketahui pertanyaannya panjang busur dengan luas juring dia. Kalau yang diketahui sudut pusat dengan luas juring berarti luas juring dengan sudut pusat. Jadi ini nggak usah dipakai. Jadi tergantung apa pertanyaan soalnya apa ya, begitu dia ya. Oke ya, bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ini keterangannya panjang busur PQ 12, panjang busur QR 30. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Nah, inilah yang dipakai. Luas juring OQR per luas juring OPQ sama dengan busur QR berbanding busur PQ. Jadi inilah dia yang kita buat perbandingannya. Ya. Oke, luas juring OQR itu berbanding 45. Sama dengan ini tadi 30 per 12 ya. Nah, setelah itu kita tinggal kali silang saja. Ini kemari, ini kemari. 12 kali luas juring yang ini ya, ini kemari, ini kemari. Sama dengan 45 dikali 30. Nah, ini 45 dikali 30 ya. Oke, lalu luas juring sama dengan ini hasilnya dibagi 12, hasilnya 1350 per 12, nanti hasil baginya adalah 112,5. Jadi luas juring OQR adalah 112,5 cm kuadrat. Oke ya, bisa ya? Saya rasa bisa dimengerti ini ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nah, ini sekarang perbandingannya yang bentuk yang kedua. Nah, perbandingan bentuk yang kedua, kamu perhatikan bentuk gambarnya seperti ini. Nah, dia hanya nampak satu juring saja. Ya, satu juring saja. Jadi kalau misalkan ada nampaknya dia ada dua juring bentuk yang ini tadi. Sebentar ya. Nah, bentuknya begini. Ini kan dua juringnya nih. Nanti kamu pakai bentuknya yang ini rumusnya. Ya. Kadang dia mirip pertanyaannya, tapi kalau salah kita melihat gambarnya nanti kita bisa salah menggunakan rumusnya. Oke, jadi kalau yang ini dia hanya nampak gambarnya bentuk satu juring saja. Nah, ini dia, cuma satu nampak. Jadi nanti pakai rumus yang ini. Ini dia ya. Besar sudut pusat perbandingannya 360 derajat sama dengan panjang busur AB per atau perbandingannya adalah keliling lingkaran sama dengan luas juring OAB perbandingannya adalah luas lingkaran. Ya. Jadi sudut pusat itu nanti ingat sudut pusatnya nanti per 360. Kalau panjang busur berarti keliling lingkaran. Kalau dia luas juring berarti luas lingkarannya. Oke ya. Jadi di sini harus kita mahir juga bagaimana cara menghitung keliling lingkaran dan luas lingkaran, karena kita pakai rumusnya pakai itu dia ya, pakai rumus luas lingkaran dan keliling lingkaran. Nah, ini keliling lingkaran dan ini luas lingkaran. Oke, atau juga bisa kita ubah bentuknya. Kalau ditanya luas juring OAB, ini hurufnya bebas saja. Nanti rumusnya nanti sudut pusat per 360 dikali PR pangkat 2. PR pangkat 2 ini adalah luas lingkarannya. Jadi itulah teknik cara menjawabnya. Kalau ditanya luas juring ya, yang bentuk gambar seperti ini. Jadi kamu harus jeli melihat gambarnya. Ya, jadi luas juring OAB berarti inilah rumusnya nanti. Nah, kalau ditanya panjang busur AB, nah yang ini panjang busur AB ini dia yang lengkung ini, itu rumusnya nanti sama ini sih, sudut pusat per 360 dikali 2 PR. Nah, keliling lingkaran kan pakai 2 PR. Kalau dia luas lingkaran berarti pakai PR pangkat 2. Begitu dia. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi kalau ditanya luas juring kamu pakai ini aja rumusnya ya. Kalau ditanya panjang busur ini rumusnya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat contoh. Ini pada gambar di samping menunjukkan lingkaran yang berpusat di O dengan panjang jari-jari OA itu 20. Nah, ini jari-jarinya 20. Dan besar sudut pusat AOB-nya 72. Nah, ini dia. Dengan nilai Pi-nya itu 3,14. Berarti kita pakai yang 3,14. Oke, pertanyaannya hitunglah
luas juring OAB. Nah, yang dihitung yang ini, yang diarsir ini. Ini dia luas juring OAB ini berapa katanya. Baru yang B, panjang busur AB. Panjang busur AB ini berapa katanya. Nah, tadi rumusnya sudah kita dapat tadi ya. Ini dia. Nah, pakai ini nanti. Luas juring ini nanti rumusnya. Panjang busur nanti ini rumusnya. Begitu dia. Oke. Nah, ini kita lihat penyelesaiannya. Nah, oke, tapi kalau bentuk gambar seperti ini ya. Ini kita pakai rumusnya yang tadi ya. Nah, ini dia rumusnya. Luas juring OAB berarti 72/360 kali luas lingkaran. Nah, ini nanti diperkecil, hasilnya 1/5, sama-sama dibagi 72 ini nanti nih. Ya. Oke, luas lingkaran ini dia. Kamu jangan sampai tidak tahu lagi cara mencari luas lingkaran ya. Ini rumusnya. Oke, jadi ini 1/5. Ini kan pi-nya tadi 3,14, jarinya 20 20. Dan nanti ini hasil kalinya nanti, inilah dia nanti. 1/5 dikali ini semua nanti hasilnya 251,2. Jadi luas juring OAB adalah 251,2 cm². Nah, oke, bisa dipahami ya. Oke, baru panjang busur AB. Panjang busur AB, oke, 72/360 dikali keliling lingkaran. Nah, jadi ini hasilnya 1/5 dikali 2 PR ya. Keliling lingkaran kan 2 PR. Ini ya. Oke, luas lingkaran kan ini dia PR kuadrat. Jadi kalau dikelilingi lingkaran 2 PR. Oke, tinggal masukkan ke rumus. Oke, ini pi-nya 3,14, 2-nya masukkan kemari, R-nya tadi 20 ya jari-jarinya. Hasilnya nanti total adalah 25,12. Hasil daripada ini 25,12. Jadi panjang busur AB adalah 25,12 cm ya. Jadi panjang busur AB-nya itu 25,12 cm. Ini ya. Panjang busur AB-nya yang ini. Ini dia. 12, berapa tadi? 25 ya. Nah, itulah dia. Jadi 25,12 cm. Oke, demikianlah kiranya penjelasan materi kita tentang bagaimana cara menghitung luas juring dan panjang busur ya, dengan kategori ada 2 bentuk perbandingan. Jadi bisa diselesaikan dengan menggunakan perbandingan. Nah, jadi untuk cara menghitung luas juring dan menghitung keliling lingkaran panjang busur dengan luas juring itu dengan memperhatikan bentuk gambarnya ya. Oke, demikianlah penjelasan materi kita tentang menghitung panjang busur dan menghitung luas juring. Oke, sekian, salam sehat, terima kasih atas perhatiannya. Oke.